sharing, berbagi bagaimana cara prospek, cara closing, kemudian cara membangun tim, dan cara menjadi luxury atau miliarder di base corporation syariah. Nah, yang sudah hadir malam hari ini ada sekitar 110 orang lebih ya. Insya Allah, kita akan batasi waktu berbagi kita malam hari ini, training Zoom malam hari ini sampai jam 21.00. Jadi Bapak Ibu, teman-teman fokus, kalau bisa siapkan buku catatan, karena yang akan kita bahas malam hari ini adalah sesuatu yang insya Allah menjadi wasilah percepatan sukses dalam menjalankan bisnis based corporation syariah. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim, ala ya ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah serta sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di training Zoom khusus Mitra Base Corporation Syariah. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah teknik closing, teknik prospek, bagaimana strategi membangun tim, dan bagaimana merencanakan untuk menjadi miliarder atau peraih luxury ambassador di Base Corporation Syariah. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ojatsu, bagi yang baru bergabung ya. Tapi saya yakin yang hadir malam hari ini adalah mitra-mitra Base Corporation Syariah yang sudah sering mengikuti training dari saya. Nah, saya kasih info lagi. Siapa tahu ada yang lupa nih. Saya bergabung dengan PT BES ini sejak tahun 2018 yang lalu. Dan alhamdulillah saya menjalankan bisnis PT BES Corporation ini sejak bergabung sampai ke meraih Pajero pertama itu butuh waktu 40 hari. Jadi dalam waktu 40 hari menjalankan bisnis BES Corporation Syariah, saya bisa mendapatkan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat Pajero 1, kemudian 2 Mobilio. Kemudian sampai detik ini dari 2018 sampai 2025 tahun ini peraihan yang sudah saya dapatkan 3 kali Luxury Ambassador, 5 kali Big Star Ambassador, 10 kali Star Ambassador. Dan alhamdulillah saya juga sudah membantu membina lebih dari 60.000 mitra di bisnis jaringan saya dan sudah banyak yang mendapatkan atau meraih Luxury Ambassador. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan tips atau strategi bagaimana teknik-teknik closing, teknik-teknik prospek yang sederhana, kemudian membangun tim dan merencanakan teman-teman semuanya untuk menjadi peraih luxury minimal ya, menjadi miliarder di bisnis based corporation syariah. Karena segala sesuatu harus disiapkan, terutama menyiapkan pondasi. Sebagaimana ketika kita membangun rumah, ya sebelum rumah itu terbangun dengan megah, ya langkah awal yang harus kita perencanakan adalah bagaimana pondasinya harus kita bangun. Karena kalau pondasinya tidak kuat, sedangkan niat kita, rencana kita ingin membangun rumah yang sangat megah, yang sangat besar, bahkan mungkin 5 lantai, 3 lantai, tapi kita membangun pondasinya lemah, maka akan mudah untuk tumbang, mudah untuk runtuh. Ya, tidak kuat rumah itu meskipun kelihatannya bagus. Gitu. Maka malam hari ini kita akan membahas yang paling penting dalam membangun bisnis yaitu pondasi. Ya, pondasi itu ada di dalam diri kita, berupa mental kita, wawasan kita, pengetahuan kita, ya, attitude kita, sikap kita, karakter kita, itulah yang menjadi pondasi kuat atau tidaknya bisnis yang akan kita bangun di bisnis based corporation syariah. Jangan heran, ada orang yang sudah meraih luxury, tapi setelah meraih luxury bisnisnya hancur.
ya timnya hancur, bahkan dianya juga belok atau pindah dari PT Base. Nah, jangan heran, boleh jadi dia ya cepat mendapatkan reward tapi pondasinya kurang kuat. Sehingga ketika dia sudah terbentuk rumah besar, tiba-tiba roboh karena pondasinya tidak kuat. Nah, saya mengharapkan bahwa yang hadir sekitar 146 peserta ini adalah calon-calon peraih luxury di PT BES tapi dengan pondasi yang kokoh yang kuat sehingga ketika sudah meraih luxury semakin sukses dan semakin mampu membantu banyak orang juga untuk sukses ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, oleh karena itu teman-teman, mari kita awali training malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah sehingga Allah memberikan keberkahan, memberikan hidayah, memberikan pemahaman dan ditakdirkan kita semua yang hadir menjadi orang berkah berlimpah bermanfaat. Ila hadrati Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Kemudian kita juga mari kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lantunkan secara berjamaah lebih dari 150 orang itu menandakan bahwa kita rindu kepada beliau dan kita ditakdirkan bisa sama-sama ke Baitullah, sama-sama berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di kota Madinah. Ya, yuk kita sholawat, sholawat bareng-bareng, masing-masing kita 3 kali sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ya kita mulai malam hari ini dan saya ulangi lagi bahwa yang akan kita bahas ada tiga hal malam hari ini. Yang pertama adalah teknik prospek dan closing yang mudah dan sederhana. Kemudian cara membangun tim yang kokoh. Yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk menjadi seorang mentor, seorang peraih luxury ambassador, dan seorang miliarder di Base Corporation Syariah yang kokoh dan bermanfaat. Nah, karena ada tiga, ya kita akan mulai dari yang paling ujung. Karena paling ujung ini adalah fondasi, ya. Nomor 3 ya, tadi saya nomor 1 teknik prospek dan closing. Nomor 2 teknik membangun tim. Nomor 3 menyiapkan diri untuk menjadi miliarder kaya berkah. Nah, ada 3 kan? Nah, kita mulai dari nomor 3. Kenapa? Ya, kenapa kita mulai dari nomor 3? Karena nomor 3 ini adalah fondasi. Ya, fondasi untuk kita menyiapkan tujuan akhir kita di dalam bisnis based corporation syariah. Nah, mari kita bahas dari menyiapkan diri untuk menjadi peraih luxury ambassador. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira siapa yang hari ini hadir, kemudian daftar di Best Corporation Syariah, punya target, punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi miliarder, punya keinginan, punya target, punya cita-cita, ya, dan punya keyakinan jadi miliarder, katakan saya. Nah, yang targetnya nggak jadi miliarder, nggak usah bilang saya ya. Khusus yang punya target, punya cita-cita, punya keinginan, dan punya keyakinan saya jadi miliarder di bisnis base corporation syariah. Ya. Meskipun mungkin ada banyak orang yang ketika kita bilang saya pengen jadi miliarder, banyak orang yang nyinyir. Banyak orang yang menertawakan, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang menghina. Kenapa? Karena melihat diri kita saat ini mungkin sedang banyak hutang. Diri Anda banyak mobil aja mungkin belum punya, rumah aja masih ngontrak, kok bisa-bisanya pengen jadi miliarder, kan kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tapi justru itulah ya, hidup kita ini ditentukan oleh kita sendiri.
bukan oleh tetangga, bukan oleh saudara, bukan oleh orang lain. Ya, hidup kita ini ditentukan oleh kita. Janji Allah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, biarkan orang mau berkata apa kepada kita, yang jelas kita harus punya keyakinan, punya target, ya, dan punya cita-cita. Nah, kalau ada orang yang menyinyir, ya kita buktikan. Dengan apa? Dengan kita percaya bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Mengayakkan, dan Allah mudah menjadikan kita, ya, yang mungkin saat ini sedang banyak hutang, bisa menjadi super kaya raya, menjadi miliarder. Oke? Nah, dan itu diawali dari keyakinan diri, kesungguhan diri, keinginan, kemauan, dan cita-cita. Itu langkah pertama. Ya, jadi pastikan, coba tutup mata sebentar. Tutup mata, kemudian tarik nafas, tahan, buang pelan-pelan, kemudian ucapkan Alhamdulillah, kemudian rasakan coba jantung. Allah berikan jantung, ini harganya miliaran. Allah berikan ginjal, harganya miliaran. Allah berikan lambung, mata, kedua mata, ini harganya miliaran, bahkan triliunan. Allah berikan apalagi pendengaran, ini harganya miliaran. Allah berikan apalagi ya seluruh di dalam tubuh kita, darah, saudara merah, saudara putih, ini harganya miliaran. Lah Allah aja mudah memberikan bermiliaran-miliaran rupiah dalam bentuk organ tubuh kita. Allah aja mudah ngasih itu. Apalagi hanya sekedar ngasih uang, ya. Ngasih jantung aja, coba jantung. Bapak Ibu sekarang jantung bermasalah, mau pengen beli jantung. Jarang yang beli, meskipun Bapak Ibu punya 10 miliar, mau beli jantung susah nyarinya. Berarti nilai jantung ini lebih dari 10 miliar rupiah. Lah Allah, jantung aja yang mahal begini Allah mudah ngasih ke kita. Apalagi hanya sekedar uang. Betul nggak? Sangat amat mudah. Allah datangkan dari berbagai arah di dunia ini sangat mudah. Nah ini yang harus kita tanamkan dulu dalam keyakinan kita. Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua teman-teman, pondasi untuk menjadi miliarder. Pondasi untuk menjadi miliarder adalah Bapak Ibu teman-teman harus punya, ya, harus punya kapasitas ilmu yang dikira pantas untuk menjadi miliarder. Contoh gini, saya kasih kasih contoh. Bapak Ibu mau nggak menjadi peraih luxury? Coba, Bapak Ibu mau nggak jadi peraih luxury? Kalau ditawarin besok Bapak Ibu jadi peraih luxury, mau nggak? Coba jawab. Nah, ini akan berbicara tentang pondasi menjadi seorang miliarder. Ya, saya tawarin dulu nih. Bapak Ibu kalau besok jadi peraih luxury mau nggak? Wah, jawabannya mau banget, mau. Ada yang bilang tidak, ya. Ada yang bilang tidak, ya kebanyakan mau. Ada yang bilang tidak, tapi nggak ditolak coach, sangat mau. Oke. Dari 193 peserta yang hadir, ditawarin untuk menjadi peraih luxury, dapat 1 miliar ya, peraih luxury besok, hampir 99% jawabnya mau. Betul? Normal nggak? Normal. Ya. Ketika ditawarin menjadi seorang peraih luxury, terus bilang mau, itu normal. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sudah mampu? Misalkan besok dijadikan peraih luxury. Kira-kira besok Bapak Ibu sudah mampu belum mengemban tanggung jawab sebagai peraih luxury? Kalau tadi kan mau nih. Nah, pertanyaannya, sudah mampu belum? Coba, ada yang bilang sudah. Belum. Belum, coach. Belum tuh. Insya Allah. Insya Allah. Nah, coba. Saya mau tanya yang bilang sudah mampu atau yang sudah bilang insya Allah. Saya akan kasih gambaran. Kalau seandainya teman-teman atau Anda besok ini
menjadi seorang peraih luxury, maka konsekuensinya Anda punya 3.000 jaringan kiri, 3.000 jaringan kanan. Kan itu syarat menjadi seorang peraih luxury kan 3.000 jaringan kiri, 3.000 jaringan kanan. Oke, bayangin dulu. Bayangin punya 3.000 mitra di kiri, 3.000 mitra di kanan. Terus 10% besok nih, 10% dari 6.000, 10% dari 6.000 mitra itu bertanya kepada Bapak Ibu dalam sehari. Berarti 6.000 10%-nya berapa? 600 orang, ya. 600 orang bertanya, ya. Jangan 600 orang deh, 20 orang bertanya dalam sehari. Satu, dia bertanya, ehm, Coach. Nah, Bapak Ibu kan udah jadi pre-luxury nih, besok berarti panggilnya Coach atau Bu Mentor. Coach, Bu Mentor, saya mau nanya dong, plan B, ya, plan B untuk dapat jalan-jalan ke Mekah itu harus RO berapa kali sih? Itu pertanyaan pertama, udah bisa dijawab belum? Yang kedua, Pak Mentor, saya belum paham nih tentang bedanya reguler sama eksekutif. Nah, kedua ada yang nanya gitu. Yang ketiga, Pak Mentor, saya ini prospek gak closing-closing. Gimana ya caranya? Gimana kira-kira kita punya jawaban apa? Yang keempat, mentor saya ditolak mulu, bilangnya ada orang yang bilang ini multi level. Multi level kan merugikan orang. Jawabnya gimana ya? Nomor 5, mentor saya mau main TikTok, gimana caranya? Itu ada 20 orang bertanya setiap hari, kira-kira kita sudah bisa belum? Sudah mampu belum menjawab semua pertanyaan dari mitra-mitra kita? Itu baru 20 orang. Kalau kita punya mitra 6.000 orang, berarti yang nanya minimal 100 orang sehari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah paham belum plan A apa, plan B apa? Yang ketiga, dari 6.000 orang itu, ya, anggap aja ada 100 orang yang tipikal eh, apa ya, sifatnya berbeda-beda. Ada yang sombong, ada yang sok tahu, ada yang ngeyel, ada yang nyebelin, ada yang nanya mulu tapi nggak gerak-gerak misalkan. Ada yang ngeluh mulu tapi nggak prospek-prospek mitranya. Bapak Ibu sudah siap belum? Ya, sudah tahu belum cara menghadapi itu semua? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya keinginan untuk menjadi seorang peraih luxury, maka kita harus tahu tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu membina, ya, lebih dari 6.000 orang. Lebih dari 5.000 orang lah. Membina orang. Ini orang semuanya Bapak Ibu. Dan itu akan bertanya, 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 bertanya. Ada masalah, ya mungkin si A ngerebut si B. Ada mitra A misalkan berantem sama mitra B. Gimana kita cara menengahinya, cara menanganinya. Supaya dua-duanya ini kan semuanya mitra kita. Mitra kita itu seperti anak kita. Ya, mungkin kadang-kadang ada anak kita yang nakal, ada kadang-kadang anak yang tidak semangat. Ya, nah, gitu. Nah, lalu bagaimana cara menyiapkan diri? Ya, cara menyiapkan diri untuk menjadi peraih luxury. Maka tidak ada cara lain kecuali satu, kita perbaiki karakter kita. Menjadi karakter orang yang mudah memahami orang lain. Jangan selalu ingin dipahami oleh orang lain. Tapi kita bagaimana bisa memahami berbagai macam karakter orang. Langkah awalnya apa? Langkah awalnya yaitu ketika kita kenalan baru. Jadi kenapa setiap mentor, setiap leader itu mewajibkan mitra baru untuk kenalan banyak orang, ya, untuk mulai nawarin prospek, ditolak, prospek lagi, ditolak, prospek lagi. Untuk apa? Itu untuk menyiapkan diri Anda menjadi seorang pay luxury, ya. Kalau sekarang aja
prospek kemudian ditolak, Anda sudah ngedown, Anda udah nggak sanggup, berarti Anda nggak layak jadi peraih luxury. Anda nggak layak menjadi seorang peraih luxury. Kenapa? Karena peraih luxury itu akan menghadapi 6.000 mitra dan karakternya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ketika Anda melakukan prospek ditolak, kenalan, ya, prospek ngajak orang ke seminar ditolak, dikata-katain, dicibir, justru itu adalah membentuk karakter Anda, ya, menguji karakter Anda, menjadikan pondasi Anda menjadi orang yang tangguh, orang yang bermental baja. Nah, ketika itu terus dijalani prosesnya, maka lama-lama pondasi dalam diri Anda terbangun hingga akhirnya Anda menjadi seorang leader, ya. Jadi kalau Anda saat ini di prospek ditolak, ya, jangan berhenti prospek lagi. Oh, ini macam orang kayak gini. Ya udah, kita nggak usah sakit hati. Oh, mungkin tipikalnya seperti ini. Kita prospek lagi. Oh, ada orang seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita harus paham, ya. Ketika Bapak Ibu memprospek orang lain, oh ini nanti nanti di materi prospek ya. Yang kedua dulu. Yang kedua, untuk menjadi peraih luxury, ya, peraih luxury, maka dibutuhkan tadi ilmu. Ilmu. Ilmu apa? Nah, tadi 7 langkah memulai. Bapak Ibu kalau ikut dari awal, saya putarkan dulu video dari Kapten Nur, ya, Kapten Nur, Manager Support System, ya, di ID itu ada data Bapak Ibu. Kemudian bisa ngecek jaringan, bisa ngecek poin. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa, belum belum mampu, belum pernah, nanti ketika ketemu sponsor, minta diajarin. Kalau sponsornya juga belum bisa, naik ke mentor, minta diajarin ke mentor, ya, datangin ke rumahnya, minta diajarin bagaimana cara membuka ID, bagaimana cara ngecek bonus, bagaimana cara ngecek jaringan, bagaimana cara ngecek poin. Itu ditanya, jangan nunggu mentornya ngejelasin, ya, karena mentor itu punya ribuan mitra, ya. Jadi mitra Anda sebagai mitra yang harus aktif nanya, ya. Nah, pentingnya ikut training Zoom ini, Anda jadi tahu apa yang harus ditanya ketika Anda ketemu mentor. Ya, minimal Anda bisa membuka ID Anda, bisa ngecek bonus di ID Anda di virtual office, bisa ngecek jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus harus Bapak Ibu pelajari, itu basic banget, dasar banget. Dan ini sangat penting menjadi sebagai pondasi. Karena nanti jangan sampai Anda sudah meraih motor cash, meraih mobil cash, tapi Anda belum bisa mengajarkan ke mitra Anda bagaimana cara membuka ID. Ya. Tapi coach, saya kan gaptek. Ya, semuanya ya awalnya semua gaptek. Tapi kalau kita mau jadi orang besar, mau jadi peraih luxury, maka gara-gara Anda gaptek ya harus belajar, gitu ya. Nah, kalau gaptek ya belajar, gitu. Belajar kepada siapa? Sponsor. Sponsornya gaptek juga, belajar kepada mentor, gitu ya. Nah, itu hal-hal basic, hal-hal dasar yang harus dikerjakan. Jadi jangan habiskan waktu Anda hanya dengan mengeluh kenapa saya belum closing, kenapa saya belum dapat bonus, kenapa saya belum sukses, ya. Gak usah ngeluh, ngeluh seperti itu. Sekarang lakukan, memantaskan diri, bangun fondasi sukses Anda dengan cara belajar tentang ID, kemudian belajar bersikap, berkarakter, ya. Nah, Bapak Ibu jangan pernah mudah tersinggungan di bisnis ini, ya. Nah, apalagi nanti ketika sudah menjadi leader, nanti akan ada punya mitra yang ngeselin. Ada punya mitra, misalkan mitranya lebih pintar daripada kita, ya justru bagus, ya, kita support. Kalau punya mitra yang lelet misalkan, ya udah berarti itu kekurangan dia, ya kita arahkan aja, ya, pelan-pelan dikasih apa namanya pemahaman secara pelan-pelan, gitu ya. Jadi berbagai tipikal manusia itu kita harus pelajari, kita harus pahami, kita harus maklumi, gitu ya. Nah, itulah basic-basic atau pondasi-pondasi kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang peraih luxury. Artinya, peraih luxury itu tanggung jawabnya besar, membina lebih dari 6.000 mitra, ya. Dan 6.000 mitra itu membawahi banyak-banyak karakter. Biasanya kita sudah dapat luxury, di bawah Anda itu ada leader-leader. Leader itu kalau kalau Anda nanti sudah punya leader di bawah Anda, kadang-kadang kalau dia sudah jadi
udah nggak bisa, udah nggak mau kita arahin lagi, ya. Maka biarkan mereka untuk apa ya, berkreativitas gitu. Nggak usah kita banyak ngatur lagi. Kalau misalkan di bawah kita udah punya leader Prai Pajero lah, apalagi Prai Luxury, biarkan dia seolah-olah punya kerajaan masing-masing. Ya, saya punya banyak beberapa Prai Luxury di bawah saya, ya udah sudah saya lepas. Udah saya nggak arahin atau saya suruh-suruh atau saya ajak kumpul, enggak. Sudah saya lepas. Kenapa? Mereka sudah punya tim sendiri, sudah punya kerajaan sendiri. Biarkan. Ya, bahkan namanya juga punya nama sendiri. Bukan Karib 99 lagi seperti nama grup saya, dia udah punya nama masing-masing. Seperti contohnya SSW Group, ya, tim Joda dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada DSR, Bu Dwi Ponorogo. Biarkan dia punya tim masing-masing. Nah, itulah ketika kita sudah punya tim leader di bawah kita, ya udah berarti kita sudah kerjanya santai. Kita ciptakan tim baru, ya. Kita bentuk lagi, bangun lagi tim baru, kerajaan baru dan lain sebagainya. Nah, itulah nikmatnya di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin sekarang belum ditakdirkan, ada yang belum ditakdirkan closing oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa. Fokus aja membangun diri, fokus aja membangun mental. Gimana cara membangun mental tadi? Prospek tiap hari, kenalan baru tiap hari. Ya, itu caranya membangun mental, menyiapkan mental kita menjadi peraih luxury. Ya, semakin banyak kita memprospek orang, bahkan sampai 1.000 orang kita prospek, maka mental kita semakin terasa. Oke? Fondasi kita semakin luas, semakin besar. Maka nanti ketika Allah takdirkan kita punya mitra, kita sudah mampu menghandle mitra tersebut. Ya, minimal kita punya 2 mitra yang sukses, atau apa, misalkan kita punya 2 mitra, 1 mitra kiri, 1 mitra kanan, dua-duanya sudah meraih Pajero, otomatis kita meraih luxury. 2 mitra kita meraih luxury, otomatis kita, ya, hampir meraih champion. Kayak gitu. Artinya teman-teman semuanya, kalau kita mau cepat, yaitu kita memikirkan bagaimana kita membangun mitra-mitra kita untuk sukses. Kalau kita closing 10 orang mitra, tapi 10-10-nya tidak jalan, kita jangan berpikir gimana sih, duh kenapa sih saya ada mitra 10 tapi nggak ada yang jalan. Udah nggak usah dipikirin. Kita cari mitra yang baru. Kita bangun tim yang baru. Biarkan 10 orang ini kalau nggak mau jalan, ya udah. Nanti juga ada saatnya dia kembali mau jalan, ya udah jalan. Kalau dia nggak mau jalan, ya udah kita bangun tim yang lain. Gitu. Ya, jadi selalu berpikir simple, taktis. Ya, jangan memikirkan yang rumit gitu loh. Ya, berpikir taktis aja. Kalau dia nggak mau, misalkan, coach saya ada calon mitra, tapi dia nggak suka, nggak mau bikin bisnis, ikut bisnis saya karena menurut dia ini bisnis MLM. Lah terus ngapain kita terus nawarin dia kalau dia nggak mau gitu loh? Ya nggak? Contoh gini, contoh misalkan saya jualan duren, terus saya tawarin si A, ternyata si A ini benci sama duren, gak suka duren, baunya aja gak suka. Lah terus kita mikirin gimana supaya dia suka duren. Lah ya susah Bapak Ibu. Ngapain? Ngabisin waktu. Ya saya nyari orang yang suka duren gitu loh. Supaya jualan durian saya laku. Nah, sama bisnis di PT Base ini, yaitu bisnis penjualan langsung, bisnis seperti MLM, tapi bedanya di sini lebih mudah, lebih cepat dan lebih syariah. Maka cari banyak di luar sana pemain-pemain MLM yang di MLM sana susah untuk sukses karena sistemnya susah, produknya juga nggak laku. Nah, kita ajakin mereka yang biasa main MLM, kita ajakin ke bisnis ini, insya Allah mereka lebih yakin dan lebih cepat kerjanya. Kenapa? Orang di MLM yang jelek aja dia mau jalanin, apalagi di PT Base yang sistemnya luar biasa, gitu loh. Ya, jadi kalau kita tawarin ada orang, oh ini MLM ya, saya nggak mau, ya udah, berarti dia nggak suka duren. Ingat aja itu. Ya, cari yang suka duren. Ya, dia nggak mau beli duren bukan berarti duren kita jelek, karena dia nggak suka duren gitu loh. Ya itu logika sederhana. Jadi kita berpikir bisnis itu harus sederhana, jangan yang rumit, jelimet. Aduh, berarti bisnis saya jelek dong, orang nggak suka, banyak yang nolak. Banyak yang nolak itu kebetulan Anda nawarin yang nggak suka aja. Ya. Tapi kalau kita nyarinya orang yang suka, maka insya Allah akan banyak yang nerima.
Ya. Kemudian teman-teman, Anda main TikTok, ini kesalahan paling fatal. Anda main TikTok, terus ada orang yang ngejelek-jelekin PTBS, terus Anda ikutan di situ, Anda simak. Lah, itu sama aja Anda suka duren, ya, hobi makan duren, tapi masuk ke grup orang yang nggak suka duren. Apa yang akan terjadi? Ya di situ ngomongin, ayo, wih duren itu ya, bikin bau, bikin pusing, bikin kelengar, pokoknya nggak bagus deh buat badan. Semuanya ngejelek-jelekin duren. Kenapa? Karena itu perkumpulan yang nggak suka durian gitu loh. Maka Anda jangan masuk ke sana, gitu. Ya, Anda cari yang positif-positif aja, gitu ya. Jadi di TikTok ketika Anda mencari PTBase yang anti PTBase ya ada. Ketika Anda mencari PTBase sukses ya muncul orang-orang yang sukses gitu. Jadi dunia ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita cari. Bapak Ibu. Ya, maka teman-teman Bismillah, mulai saat ini fokus. Fokus kalau Anda sudah yakin di PT BES, udah banyak buktinya, udah ribuan orang yang menjadi miliarder di sini, yang bisa lunas hutang, ya udah ratusan orang jadi miliarder lunas hutang, maka fokus di sini tanamkan, saya harus sukses di PT BES. Maka yang harus saya cari orang-orang yang sukses di PT BES. Ya, kemudian lihat dia jadikan contoh atau jadikan motivasi. Saya pengen seperti dia. Ada orang yang 19 tahun, anak 19 tahun bisa meraih Pajero. Kita berpikir, dia aja yang 19 tahun bisa, apalagi saya yang lebih banyak pengalaman 60 tahun, dia aja udah tua bisa, apalagi saya yang masih muda. Gitu. Oh, kemudian ada security. Wah, security aja bisa, apalagi saya misalkan manajer. Ada misalkan manajer aja bisa yang sibuk, apalagi saya yang nggak ada kerjaan, ya nggak sibuk berarti lebih bisa. Selalu cari hal yang positif, ya. Kalau orang gagal itu kebalikannya, Bapak Ibu. Ya, orang sukses itu mencari hal yang positif. Contoh, aduh saya banyak anak, maka jadi positif. Karena saya banyak anak, harus membiayain anak, harus menyiapkan sekolah anak, maka saya harus sukses di PTBS. Gimana pun caranya. Itu orang sukses. Tapi orang gagal. Aduh, saya pengen sih sebenarnya menjalankan bis PTBS, tapi saya ribet nih, anak tujuh, susah kemana-mana. Nah, itu ya bedanya orang sukses sama orang gagal. Sama-sama punya anak tujuh, ya misalkan, tapi dia jadikan alasan untuk sukses. Dijadikan alasan sebagai kegagalan. Yang tadi yang awal dijadikan alasan untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi intinya untuk menjadi peraih luxury itu harus punya basic mental yang kuat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mulai saat ini, mulai besok, siap untuk menempa mental Anda dengan mulai kenalan baru, mulai prospek ke orang baru, katakan saya siap. Siap semua ya. Berarti Anda layak dan Bismillah yakin 260 orang yang hadir malam hari ini adalah calon peraih luxury semuanya. Menjadi calon miliarder kaya berkah di Base Corporation Syariah. Oke, nah selanjutnya. Nah itu kan eh, strategi atau langkah menjadi seorang miliarder atau peraih luxury. Harus menyiapkan wadah, menyiapkan mental, menyiapkan ilmu gitu ya. Nah, yang kedua, materi yang kedua, bagaimana cara membangun tim? Oke, bagaimana cara membangun tim? Kayak gini, ketika kita ingin mempunyai tim yang semangat, maka langkah pertama kita harus lebih semangat, ya. Kalau kita pengen punya tim yang semangat, maka kitanya dulu harus semangat. Meskipun kita nggak punya tim, kita harus semangat, ya. Kalau kita ingin punya tim yang mengikuti langkah kita, maka kita dulu harus mengikuti langkah mentor kita. Harus manut kepada mentor kita. Maka nanti akan diberikan mitra yang juga manut kepada kita. Gitu ya. Kalau kita ingin dapat mitra yang cerdas, maka kita cerdaskan dulu diri kita. Minimal kalau kita belum cerdas, kita berusaha untuk cerdas. Bagaimana caranya? Terus ikut Zoom. Ya, ada Zoom Product Knowledge, ikut. Ya. Kemudian kalau ada Zoom tentang
eh, training, ada training dimanapun ikut, training Alkabes ikut, training di kantor pusat ikut, ya. Luangkan waktu, korbankan tenaga, korbankan uang untuk mengikuti berbagai training yang diadakan oleh PT BES, ikut. Nah, itu artinya sedang menyiapkan diri supaya Allah mampukan, Allah pantaskan kita mendapatkan mitra yang cerdas. Gitu ya. Jadi kalau intinya kalau kita mau punya tim yang cerdas, kitanya dulu kita cerdaskan diri kita. Karena jangan sampai kita doa minta mitra yang cerdas, mitra pinter, mitra yang gigih, semangat. Ketika Allah berikan mitra itu, kitanya kurang cerdas, kitanya kurang semangat, mitranya malah minder. Mitranya malah kesel. Ah, gimana sih upline saya, sponsor saya, mentor saya kok nggak semangat, nggak pinter. Padahal saya pengennya punya mentor yang keren gitu kan. Nah, maka dari sekarang kita pantaskan diri kita. Ya, tapi coach saya kan nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, nggak bisa ngomong. Ya, justru itu di PTBS itu diberikan fasilitas untuk mempelajari itu semua. Makanya ada Zoom, training Zoom. Kalau Bapak Ibu nggak pernah ikut training Zoom, minimal Bapak Ibu buka YouTube. Ya, di YouTube ada Base Corporation. Klik Base Corporation, nanti muncul tuh. Ada video tentang produk, testimoni produk, ada kisah sukses. Itu ditonton Bapak Ibu. Ya, luangkan waktu. Misalkan sehari 1 jam untuk eh, video-video yang ada di Base Corporation. Nanti saya kasih linknya. Ya, kira-kira ada yang udah pernah nonton video YouTube PTBS belum nih? Oke, Pak Pendi, bagaimana cara membangun mental yang kuat nanti ya di sesi selanjutnya. Ya, udah pernah. Nah, yang belum, tolong ya, selepas selesai Zoom ini, yang belum, tolong buka YouTube, kemudian di pencarian diketik Base Corporation. Nanti muncul channel YouTube Base Corporation, pengikutnya sekitar 98 ribuan. Nah, nanti di subscribe, kemudian dilihat video-videonya. Oke. Oke, ya. Jadi selanjutnya teman-teman, untuk mempunyai atau membangun tim, ya, membangun tim jaringan itu kita harus membangun branding. Catat ya. Harus punya branding, membangun branding. Membangun branding itu seperti apa? Ya membangun apa ya? Image kita di mitra. Bagaimana cara membangun branding yang mudah? Bapak Ibu sering-sering ketemu mentor, sering-sering ketemu peraih luxury. Kalau bisa foto nih sama mentornya, sama peraih luxurinya. Nah, itulah sedang membangun branding. Sehingga nanti kita bisa ceritakan kepada mitra kita, nih, saya sedang belajar sama mentor saya, sama peraih luxury. Bagaimana supaya ketemu sama peraih luxury, sama mentor, sama Kapten Nur? Ya ikut trainingnya. Setiap ada training di kantor pusat, yang dekat kantor pusat ikut. Setiap ada yang training di kantor Tebet, ya ikut di kantor Tebet. Gitu loh. Nah, itu namanya membangun branding. Kalau bisa nanti pajang status atau pajang foto profil dengan mentor kita, ya, dengan Kapten Nurholis, dengan Prai Luxury dan lain sebagainya. Nah, itu namanya membangun branding. Nah, itu sangat penting untuk membangun citra kita di mata mitra-mitra kita. Supaya mitra kita ini lebih yakin dengan kita, lebih respect dengan kita karena kita juga respect kepada mentor-mentor kita. Gitu ya. Nah, itu cara membangun tim. Kemudian, ya, ketika Anda membangun tim, Anda itu harus memposisikan sebagai leader. Bilang ke dalam diri Anda sekarang, saya adalah leader. Meskipun Anda cuma punya mitra 2 orang atau belum punya mitra sama sekali, katakan bahwa saya adalah leader. Tugas leader adalah membina dan membantu mitra-mitra di bawah saya. Maka supaya saya bisa membina dan membantu mitra di bawah saya harus terus belajar, harus terus ikut seminar, harus terus ikut training.
harus terus tanya kepada mentor saya karena saya adalah leader yang harus bisa membina mitra saya. Oke, katakan dalam hati mulai saat ini saya adalah leader. Ya, leader itu tugasnya membina dan eh, membantu mitra-mitra. Coach, saya belum punya mitra. Ya nggak apa-apa, justru posisikan dulu Anda sebagai leader. Nanti Allah kasih mitranya ketika Anda sudah pantas membina mitra. Jangan sampai Anda setiap hari doa minta mitra, minta closing, minta closing. Ketika Anda closing satu orang, itu Anda closing satu orang berarti Anda punya satu amanah. Mitra itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada Anda untuk Anda bina, untuk Anda dampingin, untuk Anda ajarin. Ya. Nah, kalau Anda misalkan ketika closing Anda juga belum tahu apa-apa, pelengok misalkan ya, mohon maaf. Ya mudah-mudahan nggak ada. Anda gimana? Tanggung jawab Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda sudah doa dikabulkan sama Allah tapi Anda nggak bisa membina. Itu loh tanggung jawabnya. Ya, jadi ketika closing itu, ketika kita bilang alhamdulillah closing, maka ada tanggung jawab di sana. Ya. Ibarat kata kita ini minta anak ya, kemudian dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu harus kita jaga, harus kita apa? Didik ya, menjadi sebuah amanah. Nah, sama mitra juga seperti itu. Gitu ya. Bagaimana cara membina mitra kalau kita belum bisa ngebina? Maka salah satunya kita kenalkan mitra kita kepada mentor kita. Kenalkan mitra kita kepada atasan kita supaya sama-sama belajar gitu ya. Jadi jangan sampai kita belum bisa ngebina, mitra kita nggak kenal sama mentor kita, akhirnya mitra kita juga nggak ngerti apa-apa. Ya, oke. Nah itu materi yang kedua. Materi yang terakhir. Nah ini ujung tombaknya. Ketika kita sudah mulai membangun mental peraih luxury, kemudian kita sudah tahu cara membangun tim, cara mempunyai tim yang bagus. Intinya, kalau kita mau membangun tim, kita harus membangun diri kita dulu, membangun karakter kita, kebiasaan kita, image kita, ya, mental kita. Nah, yang ketiga, ujung tombaknya tadi, yaitu bagaimana cara teknik prospek dan closing. Nah, ketika kita sudah punya pikiran saya leader, maka prospek itu adalah salah satu gerbang untuk mendapatkan amanah berupa mitra. Ya. Jadi mulai saat ini buang jauh-jauh mindset saya harus closing supaya saya dapat uang. Ya. Memang ketika kita closing dapat uang, tapi itu hanya sekali atau itu hanya bagian dari bonus. Tapi hakikatnya ketika kita closing, kita mempunyai tanggung jawab untuk membantu, membina, mengarahkan ya mitra kita untuk sukses bersama kita. Maka mindset saat ini ketika Anda mau prospek, ya Allah, pertemukan saya dengan calon mitra yang engkau akan amanahkan kepada saya. Dan saya insya Allah akan membina mitra tersebut, mendampingi, nemenin mitra tersebut untuk sama-sama sukses. Ya, jadi mindsetnya diubah. Kemudian ketika kita prospek, ya seperti doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya berserah diri, saya pasrah. Ya, namanya pasrah itu ya mau closing mau enggak itu terserah Allah. Yang penting saya bertawakal, ya saya melangkah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya saya, tidak ada upaya. Ya, saya ngomong juga Allah engkau yang menggerakkan bibir ini. Saya melangkah kakinya juga yang Allah yang ngegerakin gitu. Jadi pasrahkan semuanya, maka nggak ada beban nanti. Ketika kita nawarin orang terus nggak closing, ya biasa aja santai. Oh berarti dia bukan takdir saya, bukan jodoh rezeki saya, bukan jodoh mitra saya. Ya berarti saya cari lagi yang lain. Ya jelasin apa nah, bagaimana cara ketemu sama orang kemudian kekenalan. Nah, bisa langsung to the point. Mohon maaf Pak, saya Ojatsu dari komunitas anti riba. Ya, kami ada sosialisasi cara lunas bebas hutang riba.
Siapa tahu Bapak atau Ibu punya teman, punya saudara yang sedang terlilit hutang riba, boleh kasih tahu saya, Pak. Insya Allah saya ada solusinya. Insya Allah kami dari komunitas ada solusinya untuk bisa bantu umat bebas hutang riba. Itu kata-kata itu aja, ya. Nah, itu salah satu teknik prospek dengan cara mencari orang yang sedang terlilit hutang. Dengan niatkan kita mau bantu memberikan solusi. Ya, saya ulangi. Perkenalkan Pak, saya Ojatsu dari komunitas anti riba. Kita ada sosialisasi cara lunas hutang bebas riba. Siapa tahu Bapak atau Ibu punya saudara, tetangga yang sedang terlilit hutang riba, insya Allah kami ada solusi. Kami ada solusi untuk bantu umat bebas hutang riba. Nanti biasanya apa tuh? Nah, nanti kebetulan ada penjelasannya lewat Zoom meeting. Ya, kalau Bapak atau Bapak mau langsung ketemu sama mentor kita, nanti ada pertemuannya, Pak. Ada seminarnya. Kebetulan ini ada tiket gratisnya atau ada tiket buat Bapak gitu ya. Hari Ahad di Gedung Anu kita arahkan ke seminar. Itu salah satu cara lewat pintu solusi lunas hutang bebas riba. Nah, ada lagi ya. Itu yang paling mudah. Nanti target kita kenalan baru itu minta nomor handphone. Ketika dia bilang, oh boleh tuh nanti saya pengen tahu juga, boleh nanti. Boleh Bu, minta nomor handphonenya, WA-nya nanti saya kasih link Zoom-nya supaya Ibu bisa ikutan link Zoom penjelasan. Minta nomor WhatsApp. Nah, ini targetnya dapat nomor WhatsApp kenalan baru. Ya, dan itu lakukan setiap hari, teman-teman. Untuk dapat apa? Dapat database, dapat kenalan baru, dapat calon mitra baru. Ya, nggak harus ngejelasin ini PT Base, nggak harus ngejelasin ini produk PT Base, ini produk skincare, nggak usah. Ya, itu dulu solusi lunas hutang. Karena itu lebih mudah, lebih banyak orang yang sedang terlilit hutang untuk kita bantu ketemu dengan PT Base. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu melakukan itu? Mulai besok, targetnya mendapatkan nomor WhatsApp. Bisa nggak? Yang bisa katakan saya bisa. Jadi nggak usah, ini teknik yang pertama, teknik prospek ya. Nggak usah bilang PT Base, nggak usah bilang produk apa. Intinya kita dari komunitas anti riba mau sosialisasi cara lunas hutang riba. Siapa tahu Bapak punya saudara, punya teman, punya anak, punya tetangga yang sedang terlilit hutang riba. Entah itu kreditan, cicilan, insya Allah kami ada solusinya. Sampai dia nanya, apa tuh? Nah, ketika dia nanya apa tuh, maka kita jawab, kebetulan nanti ada penjelasan lewat Zoom atau ada penjelasan lewat dari mentor kita. Langsung minta, boleh minta nomor WhatsApp-nya supaya nanti saya kasih penjelasannya dari mentor saya atau nanti saya kasih link Zoom-nya biar dapat penjelasan langsung dari mentor kita. Oke, saya ulang lagi ya, Kang Ahmad. Assalamualaikum. Saya Ojatsu dari komunitas anti riba. Kami ada sosialisasi cara lunas hutang bebas riba, Pak. Siapa tahu Bapak ada punya tetangga, saudara, atau siapapun yang sedang terlilit hutang riba. Insya Allah kami ada solusinya. Nah, kalau mau ditambahin gini, sudah ribuan orang Pak, Alhamdulillah terbantu bisa bebas hutang riba, bahkan bisa umroh dengan wasilah komunitas kami. Nah, terus dia nanya, apa tuh? Nah, kebetulan nanti ada penjelasannya lewat Zoom. Siapa tahu Bapak mau ikut, gratis kok Pak. Boleh nomor WhatsApp-nya Pak, 08, kayak gitu. Ya, bismillah ya. Nah, dengan cara itu, insya Allah sehari kalau ketemu 20 orang, minimal Anda dapat 10 nomor baru. Oke? Nah, itu cara prospek Bapak Ibu. Prospek itu nggak harus langsung nawarin produk. Ya, kasih itu kata-kata yang tadi saya kasih itu adalah hot button. Hot button supaya orang itu tertarik. Kenapa orang itu bisa tertarik dan mau mendengarkan penjelasan kita? Biasanya karena dia sedang butuh.
ya. Kebutuhan yang paling utama saat ini adalah hutang. 90% orang Indonesia sedang terlilit hutang, ya. Oke, itu baru prospeknya. Kemudian kan kita dapat nomor WhatsApp. Oke. Ketika sudah dapat nomor WhatsApp, malamnya langsung follow up. Bagaimana cara follow up pertama? Perhatikan, bisa dicatat, boleh dicatat ya. Follow up pertama, ucap Assalamualaikum. Nih, langsung WhatsApp. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya Ojatsu, silakan dicatat. Saya Ojatsu yang tadi dari komunitas anti riba itu Pak. Boleh Pak dicatat nomor saya, di-save nomor saya. Mudah-mudahan jadi silaturahim yang berkah, barokallah ya. Saya juga mohon izin menyimpan nomor kontak Bapak. Ulangi, Assalamualaikum. Mohon mengganggu waktunya. Saya Ojatsu yang tadi dari komunitas anti riba. Yang tadi ketemu Bapak dari komunitas anti riba. Solusi lunas utang riba misalkan. Ya, mohon disimpan nomor saya Pak. Insya Allah jadi silaturahim yang diberkahi Allah. Amin. Saya juga mohon izin menyimpan nomor kontak Bapak di HP saya. Nah itu ya. Nanti kan ada balasan. Oh iya, makasih, gitu ya. Nah, habis itu kebetulan Pak, nanti malam atau kapan ya, misalkan arahin ke Zoom kan ada seminar Zoom pusat, ada juga nanti seminar Zoom saya. Ya insya Allah bagi mitra-mitra saya ataupun bukan mitra saya tapi sudah beli audio terapi magnet kaya, nanti bisa undang ke seminar Zoom saya. Saya insya Allah tadinya harusnya malam ini ya, cuma karena malam ini pengganti yang kemarin, maka seminar untuk mitra insya Allah kita mulai besok. Besok hari Kamis malam Jumat saya akan adakan seminar Zoom untuk khusus untuk Calmit. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang Calmit. Ya, link Zoom-nya nanti akan saya bagikan di grup ya, di grup. Kemudian BC-nya juga untuk mengundang Calmitnya saya akan bagikan ke Anda. Gitu ya. Nah, itu langkah kedua, Pak Ibu. Ya, langkah kedua adalah harus saling menyimpan kontak. Kenapa dia harus menyimpan kontak kita? Supaya ketika kita kasih link Zoom, dia bisa ngeklik. Karena kalau kontak kita belum disimpan oleh dia, ya oleh calmit kita di HP-nya, kalau kita ngasih link Zoom ke mereka, mereka nggak bisa ngeklik link kita. Gitu. Itu aturan dari WhatsApp. Gitu. Jadi langkah pertama follow up itu adalah dia menyimpan nomor kita. Nah, langkah kedua, ketika dia sudah menyimpan nomor kita, maka kita mulai nih. Langkah kedua mulai teknik marketing. Apa itu teknik marketing? Teknik marketing itu kita bikin status tentang solusi lunas utang. Contoh gini, habis dia nyimpen nomor kontak kita, besoknya ya sebelum kita undang ke Zoom, besoknya kita bikin status di status kita. Alhamdulillah, ratusan orang sudah terbantu lunas hutang dengan komunitas kami. Gitu aja. Alhamdulillah, ratusan orang sudah terbantu lunas hutang bebas riba dengan komunitas kami. Ya, supaya niatnya supaya dia baca, atau bahkan mungkin semua kontak yang Anda punya baca. Nanti apa tuh komunitasnya? Nah, itu untuk kita arahkan ke Zoom. Jadi bikin status-status itu yang ada kaitannya dengan PT Base. Tapi kalau saran saya jangan langsung, oh, PT Base dahsyat, PT Base ini nggak usah ya. Kita bikin orang penasaran. Itu namanya teknik marketing. Ya, misalkan, Alhamdulillah hari ini ada yang bisa beli motor cash di komunitas kami. Alhamdulillah bisa belajar, ya. Alhamdulillah bisa belajar dari mentornya, misalkan kayak gitu. Ya pokoknya bikin sesuatu hal yang membuat orang penasaran, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Coach, cara cara meramut meramut apa sih?
Cara meramut mitra, kadang mitra saya suruh pindah jaringan, dia mau diganti modal awalnya, kita harus gimana menghadirkan hal ini. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Coba diketik ulang. Siapa ini yang bertanya? Bu Uswatun. Paham ya? Bu Sumining, saya punya nomor kontak banyak coach, tapi pelanggan jualan saya itu gimana coach? Ya ini, kalau punya kontak banyak, ya itu. Ya, kita misalkan punya kontak banyak, bikin status, ya, supaya mereka baca status kita kayak tadi. Kalau mereka nggak baca, kita japri, uh, kita japri, Assalamualaikum Ibu, misalkan Ibu Fulan, apa kabar? Lama tidak jumpa atau apa kabar Bu? Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Cukup cukup gitu aja. Ketika kita kirim WhatsApp seperti itu, kan akan muncul di dia, kemudian biasanya ada tanda status kita. Biasanya dia ngeklik. Nah, ngeklik status kita ketika kita japri ya, japrinya sekedar kita tanya kabar lah, tanya ini nggak usah habis nanya kabar, habis itu kita prospek, nggak usah nanya kabar aja kadang-kadang gitu ya. Misalkan ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah barokallah gitu kan. Sukses buat Ibu, sehat terus ya Bu. Hanya gitu saja misalkan dalam sehari. Bagaimana cara jelaskan orang teman saya pada trauma soal MLM makanya pada malas bagaimana jelasinya? Nah, kalau teman Bapak Ibu kroma dengan MLM, ya, langkah pertama kalau Bapak Ibu mau jelasin, oh ini beda dengan MLM lain, ya. Mau tahu nggak bedanya? Yuk ikut training, ikut seminarnya. Coba bandingin dulu. Kalau misalkan sama dengan MLM lain, Ibu nggak usah ikut deh. Kalau beda, nah, insya Allah ini pasti beda. Kalau sama, nggak usah ikut. Ikutin dulu penjelasannya. Kalau memang menurut Bapak Ibu setelah ngikutin penjelasan sama aja, ya udah, nggak usah ikut. Ya pertama. Cara kedua, ya udah kalau orang trauma MLM ya udah kita tawarin yang lain gitu. Kalau teman-teman kita trauma MLM kita tawarin yang lain. Makanya tugas utama Bapak Ibu kenalan baru, kenalan baru, kenalan baru ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mengandalkan teman-teman sendiri aja ya. Kadang-kadang lebih susah ngeprospek teman daripada orang yang baru. Makanya saya selalu anjurkan ya, semua mitra kenalan baru, kenalan baru, kenalan baru. Insya Allah kenalan baru, rezeki baru. Ya, siap kira-kira kenalan baru Bapak Ibu? Oke, pertanyaan saya. Siap ya. Pak Apendi, Coach, saya sudah prospek orang, mereka tertarik tapi terkendala biaya. Itu adalah alasan yang sangat klasik. Kenapa saya bilang alasan sangat klasik? Karena hampir 99% mentor peraih luxury yang saat ini sukses, awalnya ketika dulu dikenalkan PTB, semuanya nggak punya modal. Artinya semuanya sedang kesulitan uang. Kenapa mereka akhirnya gabung? Ada yang minjem, ada yang jual cincin, jual sofa, jual perhiasan, jual tanah, jual motor. Kenapa mereka memaksakan itu? Karena mereka yakin bahwa bisnis ini bisa menghasilkan yang lebih besar. Maka ketika ada orang, saya pengen tertarik tapi nggak ada modalnya. Itu intinya bukan nggak ada modal, tapi intinya dia belum yakin bahwa bisnis ini bisa menghasilkan uang. Ya, saya mau kasih tahu nih. Kalau ada orang nggak punya uang, anggap aja dia orang nggak punya uang nih sama sekali. Terus saya nelpon dia. Misalkan saya kenalan dia atau saya bosnya dia. Saya nelpon orang yang nggak punya uang tersebut. Saya tanya, Pak, mau uang nggak? Mau, saya kasih 1 miliar. Wah, mau banget. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya, Bapak sekarang kan tinggal di Bekasi, saya di Jogja. Bapak sekarang juga ke Jogja ke saya, ambil uangnya 2 miliar. Wah, tapi saya nggak ada uang. Ya udah, kalau nggak mau, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan melakukan mencari uang untuk ongkosnya. Bagaimanapun caranya. Entah itu dia mau minjem, mau jual cincin, jual perhiasan, pasti dia mengadakan uang tersebut untuk misalkan beli tiket pesawat 3 juta untuk ke Jogja. Kenapa dia berani seperti itu? Karena dia yakin dia pengen dapat 1 miliar. Nah, sama di bisnis ini. Ya, orang yang bilang, aduh saya mau tapi nggak punya modal. Terus dia nggak ngusahain modalnya. Berarti
Masalahnya bukan di modal, masalahnya dia belum yakin bahwa bisnis ini menghasilkan. Maka caranya apa? Caranya dia ikutkan lagi ke seminar, ikutkan lagi ke seminar Zoom, hadirkan lagi ke seminar offline, gitu ya. Coach, boleh nggak kalau calon mitra pingin join tapi uangnya mana tadi? Mana tadi ya? Hilang. Pingin join tapi uangnya kurang kurang dibantu sama leader, boleh nggak? Oke, uangnya kurang. Kalau misalkan dia cuma punya 2 juta, kurang sedikit, kita bantu, kita kasih pinjam, nggak masalah. Tapi kalau dibantunya satu basic misalkan, saya mau daftar tapi minjem dulu, saran saya jangan. Ketika dia daftar minjem uangnya ke kita, maka saya pastikan dia tidak akan jalan bisnisnya. Kenapa? Karena dia tidak merasa pengorbanan. Dia akan berpikir dalam pikiran bawah sadarnya, ah nggak apa-apa, nggak jalan juga, orang saya nggak ngeluarin uang kok. Gitu loh. Itu mental, ya. Maka kalau saya ada yang mau daftar, terus dia bilang, coach saya semangat banget, saya mau daftar, tapi tolong pinjemin uang dulu. Saya akan bilang, Pak, salah satu syarat untuk orang itu menjadi seorang pebisnis, langkah utamanya dia mau mengusahakan modal. Kalau Bapak belum bisa mengusahakan modal, berarti Bapak nggak cocok jadi pebisnis, nggak usah daftar. Saya gitu, Pak. Ya. Karena kita ini bukan investasi, kita ini bisnis, ya. Jadi kita ini cari seorang pebisnis yang sungguh-sungguh mau bisnis, ya. Jadi saya tegas, Pak. Tegas kalau ke mitra mau minjem, pinjemin dulu dong uangnya supaya saya bisa gabung, nanti saya bisa sukses. Ya, Bapak ngusahain modal aja nggak mampu, mau jadi pebisnis nggak usah mimpi. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena syarat utama untuk menjadi seorang pebisnis, dia punya mindset bisa mengusahakan modal. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kita arahkan ke Zoom, terkadang calon mitra tidak punya aplikasi Zoom. Berarti kita cari arahkan ke seminar offline. Kalau mitra kita, calmit kita nggak punya Zoom, maka kita ajak ke seminar offline. Tapi mitra kita jauh di luar kota, dia nggak punya Zoom lagi. Ya udah, nggak usah diprospek. Karena percuma. Misalkan kita prospek, kitanya di sini, mitranya di luar kota, dia aja nggak ngerti Zoom. Lah kalau misalkan dia gabung, terus cara pembinaannya gimana? Memang Anda mau ke sana setiap hari ketemu orangnya, ke rumahnya? Kan nggak bisa gitu ya. Kalau keluarga kita bantu modalnya boleh nggak? Ya boleh aja Bu. Cuma jangan kecewa kalau misalkan ketika sudah kita modalin terus dia nggak jalan. Nah kita nggak usah kecewa. Jangan jadi bermusuhan itu aja kuncinya. Ya kadang-kadang kita ngebodalin saudara, terus saudaranya nggak mau jalan, terus kita merasa kecewa, akhirnya bermusuhan. Nah itu yang kita hindari Bapak Ibu. Ya, mau prospek orang lebih kaya minder banget sama produk juga dah negatif. Nah, kalau misalkan kita prospek orang kaya, maka yang kita tawarkan bukan solusi lunas hutang, tapi kita tawarkan produk yang dibutuhkan. Kira-kira dia butuhnya apa? Misalkan dia suka minum herbal atau apa, nah kita tawarkan herbal, ya. Nah, kita ada herbal Pak dan sebagainya. Kalau misalkan dia udah negatif dengan produk kita, ya sudah, ya kita cari yang lain. Jadi ingat kembali ke rumus pertama, kita ini simple, harus hidup itu simple. Kalau kita tawarkan orang dia sudah tidak tertarik, ya sudah, ya tidak masalah Pak. Alhamdulillah, saya doakan Bapak banyak rezekinya, Bapak sehat, Bapak sukses dalam bidang apapun. Ya sudah, terima kasih Pak waktunya. Kita cari yang lain. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi simple. Jangan memperumit. Orang udah nggak suka, orang udah negatif, kita mikirin kenapa ya dia negatif. Gimana supaya dia nggak negatif, ngapain? Ya, cari yang lain, cari yang lain. Terus yang diperlukan itu perbanyak calon mitra. Bukan ngejar-ngejar satu mitra itu dikejar. Ya, seperti tadi orang yang nggak suka durian kita kejar-kejar terus ya tetap aja nggak dia nggak beli durian kok. Orang dia nggak suka durian kok gitu ya. Jadi disederhanakan cara pikir kita, itulah seorang pebisnis. Ya, seorang pebisnis itu seorang pedagang ahli niaga itu ya tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper, tidak mudah
mengeluh, dia happy saja, ya. Karena dia yakin seorang pebisnis syariah itu yakin Allah sudah menentukan rezeki, Allah sudah menentukan target mitra kita. Allah sudah menentukan jodoh mitra kita yang mana, tim kita yang mana. Kita tinggal ikhtiar menemukan jodoh kita, menemukan mitra yang sudah Allah tentukan. Itu seperti cicak yang tugasnya hanya merayap saja. Nanti ketika dia sudah merayap, Allah datangkan seekor nyamuk. Ya, dia nggak harus terbang nyari nyamuk itu, mencari nyamuk, mengejar nyamuk itu tidak harus terbang. Cicak itu cukup dia merayap, ya, ikhtiar semampu dia, maka Allah nanti terbangkan nyamuk ke dekat dia. Sama, kita cukup memprospek setiap hari, kenalan baru, prospek nanti Allah pertemukan dengan jodoh takdir mitra kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Karena kita ini bisnis syariah, bisnis bertauhid. Ya, kita bisnisnya dengan manusia, tapi Allah yang menentukan rezeki kita. Itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu semua. Mungkin cukup ya untuk sementara. Itu teknik sederhana dari saya. Ya, intinya Bapak Ibu jangan diperbanyak mengeluh, tapi perbanyak action. Ya, perbanyak prospek. Nah, jangan nanya terus, tapi nggak prospek-prospek. Nah, bilang sulit, 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 tapi nggak jalan-jalan. Ya iya, terasa sulit. Tapi kalau dilakukan, lanjutin, ya ditolak, lupakan yang menolak, kenalan baru lagi. Ditolak, lupakan, kenalan baru lagi. Seperti itu dan seterusnya sampai Anda menjadi seorang mentor. Ya, semakin banyak Anda ditolak, maka semakin banyak wawasan Anda. Kenapa? Karena ketika Anda nanti sukses, terus ada mitra Anda yang baru dia mengeluh, Pak, saya ditolak mulu. Karena Anda sudah sering ditolak sebelum Anda sukses, Anda bilang, saya juga dulu pernah ditolak seperti Anda. Saya juga sering ditolak seperti Anda. Lanjutkan, nanti juga sukses. Kan gitu. Ya, boleh jadi Anda sekarang banyak dihina, diremehkan, ditolak. Itu adalah modal buat Allah menjadikan Anda menjadi seorang miliarder. Intinya terus bergerak, terus berjalan, ya. Kalau kuat berlari, kalau tidak kuat berjalan, kalau tidak kuat berjalan angkat sekalipun, yang penting jangan berhenti. Karena ketika Anda berhenti, disitulah Anda menjadi seorang yang gagal. Tapi selama Anda tidak berhenti, ya meskipun Anda merangkak, ya insya Allah akan sampai pada tujuan Anda. Nah, saran terakhir dari saya di malam hari ini, kalau Bapak Ibu merasa sedang tidak semangat, ya, merasa sedang, aduh, kayaknya sulit ya bisnis ini. Nah, merasa seperti itu, maka satu-satunya cara supaya Anda semangat lagi, maka Anda datang ke seminar, atau datang ke training, atau datang ke rumah mentor. Itu caranya. Ya, nggak ada cara lain. Atau kalau jauh semua mentornya, seminar di tempat Anda nggak ada, ya minimal Anda ikut training Zoom. Ya, ketika Anda ikut training Zoom, ketemu dengan mentor yang menjelaskan dengan aura positifnya karena dia menceritakan bukan teori tapi pengalaman, maka Anda akan tercharge lagi, tercharger lagi, akan terisi lagi energi semangatnya, insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih. Saya doakan 280 orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang mentor, menjadi seorang pembina bisnis, menjadi seorang peraih luxury ambassador. Saya doakan diberikan kemudahan, kekuatan, ketabahan untuk menjalani bisnis dan menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kesyukuran. Apapun yang Allah takdirkan hari ini adalah rencana terbaik untuk Anda di masa yang akan datang. Semakin pahit perjalanan, semakin besar ujian, semakin besar tantangan, maka yakinlah semakin besar hadiah yang Allah siapkan untuk Anda di masa depan. La haula wala quwata illa billah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.